Hai, apa kabar kamu? Aku harap kamu baik-baik aja secara fisik maupun mental ya. Sekarang, Divine akan menjelaskan secara singkat tentang toxic positivity. Apa itu toxic positivity? Don't take too long, just get to the point. Let's go! Toxic positivity adalah kondisi ketika seseorang menuntut untuk selalu berpikir dan bersikap positif, dan juga menolak emosi negatif. Melihat suatu hal dengan positif itu memang baik, tapi jika kamu denial terhadap emosi atau perspektif negatif, itu justru membuat buruk bagi kesehatan mental. Seseorang yang terjebak dalam toxic positivity biasanya akan berusaha menghindari emosi negatif, seperti sedih, marah, ataupun kecewa, dari suatu hal yang terjadi. Padahal emosi negatif juga penting untuk dirasakan dan diekspresikan. Penyangkalan emosi negatif yang terus-menerus dapat menimbulkan masalah kesehatan mental seperti depresi, anxiety, overthinking, PTSD, dan lain-lain. Ciri-ciri toxic positivity. Toxic positivity biasanya muncul melalui ucapan. Orang yang memiliki toxic positivity sering memberi tanggapan yang terkesan positif, tapi dia merasakan emosi yang negatif. Contoh dari toxic positivity yaitu ketika seseorang mengalami musibah. Orang yang mengalami toxic positivity akan mengatakan, "Coba lihat sisi baiknya, masih banyak hal yang lebih buruk." Atau, "Jangan sedih, masih banyak orang yang lebih sial." Berikut beberapa ciri-ciri orang yang terkena toxic positivity yaitu 1. Menyembunyikan perasaan yang sebenarnya terjadi, seperti menyuruh seseorang, "Lupakan saja, wanita masih banyak," terhadap seseorang yang baru mengakhiri hubungannya. 2. Menyemangati tapi disertai meremehkan, seperti berkata, "Jangan menyerah, masa gitu aja nggak bisa," kepada orang yang baru memulai sesuatu. 3. Sering membandingkan, seperti mengatakan, "Baru juga segitu doang, ada yang lebih parah," kepada orang yang sedang mengalami kecelakaan atau musibah. 4. Membuat orang lain denial terhadap perasaan sendiri, seperti mengatakan, "Jangan sedih, masih ada hari esok," kepada orang yang baru saja mengalami kegagalan. 5. Terkesan menghindari, seperti mengatakan, "Mengalir aja, lihat sisi baiknya," kepada orang yang tertimpa masalah. Mengapa toxic positivity berbahaya? 1. Menyangkal emosi. Karena dapat membuat merasa bersalah dan malu karenanya, yang menyebabkan menurunnya tingkat percaya diri dan menjadi seorang penyendiri. 2. Menghambat pemulihan. Dengan adanya rasa denial terhadap emosi negatif, seseorang mungkin tidak dapat memproses dan mengatasi masalah yang terjadi. 3. Merusak hubungan. Dengan memaksakan sikap positif, membuat kita menjadi tidak realistis dan membuat orang lain merasa tidak didengar dan dipahami. 4. Membuat masalah mental. Denial terhadap emosi entah itu negatif atau positif yang berkepanjangan dapat membuat stres, kecemasan, depresi, anxiety, dan lain-lain. Cara mengatasi atau menghindari toxic positivity. Agar terhindar dari toxic positivity dan tidak menjadi orang yang toxic positivity bagi orang lain, yaitu 1. Rasakan dan kelola emosi negatif. Emosi negatif ataupun positif merupakan hal yang normal, bukan hal yang perlu disangkal. Untuk itu, kamu boleh meluapkan atau mengungkapkan perasaanmu di buku harian atau menulisnya, agar terhindar dari orang yang memiliki toxic positivity. 2. Berusaha untuk memahami bukan menghakimi. Perasaan negatif yang kamu atau orang lain rasakan bisa muncul karena berbagai masalah, entah itu karena stres, kerjaan, atau keluarga. Oleh karena itu, cobalah untuk memahami perasaan kamu sendiri dan temukan cara yang tepat untuk mengatasinya. Jika itu terjadi pada temanmu, kamu cukup dengarkan saja, tanpa harus memberi masukan, apalagi menghakimi temanmu. 3. Tidak membandingkan. Setiap orang memiliki masalah berbeda-beda. Begitu juga dengan kemampuan penyelesaiannya.
Bisa saja masalahmu itu sangat sulit. Padahal bagi orang lain, masalahmu hanya sebatas masalah yang mudah. Pentingnya menerima perasaan negatif. 1. Memahami diri sendiri. Emosi negatif dapat memberikan informasi penting tentang apa yang kita butuhkan. 2. Belajar dari pengalaman. Mengalami atau merasakan emosi negatif dapat membantu kita belajar dan tumbuh menjadi seseorang yang lebih kuat. 3. Hubungan yang sehat. Menerima emosi negatif dari orang lain dapat memperkuat hubungan dan menciptakan ruang yang aman untuk berbagi, serta orang lain akan merasa didengar dan dihargai. Sekian penjelasan singkat dari toxic positivity dari Divine. Pahami dan terapkan juga hal-hal yang tadi Divine jelaskan agar kamu tidak menjadi orang yang toxic positivity dan juga terhindar dari orang-orang yang memiliki toxic positivity. Epictetus pernah berkata, kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut, sehingga kita dapat mendengarkan 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Wak, wak, wak.